Hai minasang, o genki desu ka? Kembali lagi bersama Sensei di sini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai shumi atau kegemaran. Nah, Sensei juga punya video menarik, tapi sebelum itu minasang tetap harus jaga kesehatan dan tetap di rumah saja. Oke? Let's go. Shumi wa nan desu ka? Boku no shumi wa sport desu. Watashi no shumi wa sport desu. Boku no shumi wa ongaku desu. Watashi no shumi wa ongaku desu. Shumi wa nan desu ka? Shumi wa nan desu ka? Boku no shumi waゲームです。私の趣味はゲームです。僕の趣味は絵を描くことです。私の趣味は絵を描くことです。趣味は何ですか? Nah, jadi bagaimana dengan video yang telah diputarkan? Pastinya seru, bukan? Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, marilah kita lihat dulu apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah mengidentifikasi kata, frasa, dan kalimat, memahami pernyataan mengenai kegemaran, mengungkapkan kegemaran, menyusun kalimat dan wacana sederhana tentang kegemaran. Nah, setelah ini Sensei akan menunjukkan atarasi kotoba atau kosakata baru, dan tugas minasang adalah menirukan audio yang telah diputarkan. Ja, hajimemashou. Utaを歌います。ギターを弾きます。絵を描きます。音楽を聴きます。漫画を読みます。料理を作ります。写真を撮ります。ダンスをします。Di sini terdapat gambar orang bercakap-cakap. Salah satu orang tersebut menanyakan "Shumi wa nan desu ka?" Kemudian orang yang lainnya mengatakan "Nani nani yo nani nani koto desu." Nah, di sini kita akan mempelajari pola kalimat. Pola kalimat yang kita pelajari adalah kata benda, no, shumi wa, kata kerja bentuk kamus, dan koto desu. Nah, pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan hobi yang berupa kegiatan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat di slide selanjutnya. Di sini terdapat dua gambar, seseorang membawa gitar dan gitar. Coba mari kita dengarkan apa sih maksud dari kedua gambar tersebut. ギターを弾く。ギターを弾くことです。アディさんの趣味は何ですか？私はギターを弾くことですよ。ギターですか。どのぐらいしますか？そうですね。1ヶ月に3回ぐらいです。1ヶ月に3回ですか。ええ。 Nah, untuk selanjutnya kita akan mempelajari pola kalimat, kata kerja bentuk kamus, noga, dan sukides. Pola kalimat ini digunakan untuk menyatakan hal atau kegiatan yang suka dilakukan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasannya. Di sini terdapat dua kalimat. Pada kalimat nomor 1, Eo kaku noga sukides. Nah, minasang bisa mengganti kalimat yang bergaris bawah dengan kegiatan yang minasang sukai. Kemudian, contoh nomor 2, Rara-sang, Eo kaku noga sukides ka? Apabila minasang ditanyai seperti itu oleh temannya, minasang bisa menjawab dengan Hai, sukides, Iye, amare sukideo arimasen, atau Iye, kirai desu. Nah, setelah itu, di sini terdapat Dono gurai shimasu ka?
Ishu kang ni nani nani kai desu. Nah, bentuk kalimat dono gurai shimasu di sini digunakan untuk menyatakan frekuensi berapa kali suatu kegiatan tersebut dilakukan. Di sini terdapat gambar orang bercakap-cakap. Dono gurai shimasu ishu kang ni nani nani kai desu. Nah, minasang bisa lihat pada tabel berikut, tabel yang menunjukkan dari hari Senin sampai hari Minggu dengan lingkaran merah atau maru di dalamnya yang menunjukkan berapa banyak frekuensi yang dilakukan. Nah, di sini terdapat pertanyaan nomor 1, 2, dan 3. Mari kita identifikasikan kira-kira apa sih jawabannya dari nomor 1, 2, dan 3 tersebut. Yang nomor 1 ada yongkai, yang kedua ada nikai, dan yang ketiga ada ikai. Mari kita dengarkan dan simak dengan baik-baik. 1、 4回4回です。1週間に4回です。2、 2回2回です。1週間に2回です。3、 1回1回です。1週間に1回です。 Di sini terdapat dua gambar kalender. Yang pertama ada Ishukang dalam 1 minggu, Ikagetsukang dalam 1 bulan. Selanjutnya di sini ada gambar kegiatan yang dilakukan oleh seorang anak. Nah, jadi yang pertama adalah Ishukang ni ikai, kemudian Ishukang ni nikai. Selanjutnya Ishukang ni sangkai. Jadi di sini itu menunjukkan dalam 1 minggu kegiatan yang dilakukan oleh anak tersebut itu bermacam-macam. Ada yang ikai, ada yang nikai, ada yang sangkai. Ini ada anak bernama Zain. Nah, kira-kira Zain sang di sini itu melakukan kegiatan apa sih dan dilakukan berapa kali? Jadi Zain sang wa ishukang ni nikai gurai hitao ikimasu. Kemudian ada anak bernama Rara sang. Kira-kira Rara sang ini tuh melakukan kegiatan apa sih dan dilakukan berapa kali juga dalam 1 minggu? Jadi Rara sang wa ishukang ni sangkai gurai utao utaimasu. Jadi dapat disimpulkan Zain sang wa ishukang ni nikai gurai gitao hikimasu. Sedangkan Rara sang wa ishukang ni sangkai gurai utao utaimasu. Mari kita beristirahat sejenak, mengulas kembali apa saja sih yang telah kita pelajari kali ini. Apakah minasang benar-benar paham tentang materi Shumi ataukah kurang paham? Nah, setelah ini Sensei memiliki sedikit tugas yang harus minasang kerjakan. Yang pertama ada menulis karangan sederhana mengenai diri sendiri seperti contoh yang telah diberikan. Di sini contohnya adalah dari Rara sang. Dan jangan lupa setelah minasang mengerjakan, tulis di buku tulis, kemudian rekam dan bacalah. Nah, setelah itu minasang harus mengerjakan fukushu atau latihan. Di sini terdapat 6 soal latihan yang dapat melatih minasang untuk benar-benar paham dan mengerti dengan materi yang telah dijelaskan di awal. Setelah mengerjakan itu, minasang dapat membaca Nihon Bunka atau sedikit budaya mengenai Jepang, mengenai hobi tradisional masyarakat di Jepang. Jadi di sini terdapat macam-macam hobi tradisional masyarakat Jepang. Minasang bisa mengetahui dan menambah pengetahuan. Cukup sekian untuk materi Shumi kali ini. Arigatou gozaimasu. Mata aimashou.